Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin Fatih wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, serta telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengorbankan banyak hartanya, banyak waktunya, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga kita sekarang ini dapat menikmati indahnya serta nikmatnya agama Islam tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rukun iman kita telah diperintahkan untuk beriman kepada kitab Allah, yaitu pada rukun iman yang ketiga. Lalu kitab apa yang harus kita imani? Ada 4 kitab Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Semua kitab itu wajib kita imani, teman-teman. Namun kitab yang wajib kita jadikan pedoman hidup adalah kitab suci Al-Quran. Lalu mengapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Kira-kira apa fungsi dari Al-Quran? Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untayan kata yang insya Allah bermanfaat dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, yang bila mana kita membacanya termasuk ibadah. Di antara pintu-pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup dan agar kita tidak terjebak dalam kesulitan yang membelenggu adalah dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah sebagai obat bagi hati manusia. Kali ini saya akan membahas 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Sebagaimana yang dapat kita ketahui, teman-teman, bahwa Al-Quran adalah sebagai pemberi petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lebih lurus, yang membebaskan manusia dari kegelapan, dari kekafiran, dari kesesatan menuju kepada cahaya keimanan, serta sebagai penjelas antara mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai penolong manusia di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, belajarlah kamu akan Al-Quran. Di akhirat kelak, Al-Quran akan datang kepada para ahlinya. Lalu Al-Quran akan datang dalam bentuk seindah-indahnya, dan Al-Quran akan berkata, akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung. Kamu telah bangun pada malam hari untukku, dan kamu juga pernah membacaku pada waktu siang hari. Lalu Al-Quran akan menuntun orang tersebut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberinya orang tersebut kerajaan dan mahkota di kepalanya. Subhanallah. Fungsi yang ketiga adalah Al-Quran sebagai bacaan yang mulia. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Tiada satu orang Islam pun yang membaca Al-Quran kecuali Allah akan melipat gandakan pahala orang tersebut. Kira-kira berapa Allah akan melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, barang siapa yang membaca 1 huruf saja Al-Quran,
maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Subhanallah, itulah salah satu bukti dari kemuliaan Al-Quran, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sejatinya Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali. Semua ilmu telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang terlewatkan di dalamnya, baik itu yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, yang berhubungan dengan manusia atau hablum minanas, yang berkaitan dengan ilmu agama, ilmu umum, ilmu sosial, dan masih banyak lagi. Itulah 4 fungsi dari Al-Quran. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam harus selalu berpedoman dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, yaitu kita harus selalu membaca, mempelajari Al-Quran, dan tentu saja mengamalkan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang hatinya selalu terpaut terhadap Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.